Pemirsa, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan siap maju menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Pernyataan Bahlil itu membuat banyak kader partai berlambang pohon beringin meradang. Dinamika politik di internal Partai Golkar sedang menghangat. Hal ini tak lepas dari adanya desakan musyawarah nasional luar biasa dari sejumlah tokoh senior partai untuk mengganti posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Isu itu semakin menguat setelah pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM, Bahlil Lahadalia yang menyebut kekecewaan kader terkait turun drastisnya elektabilitas Golkar dibandingkan pemilu sebelumnya. Bahlil Lahadalia yang juga kader Partai Golkar pun sempat memberi isyarat yang mengatakan sebagai kader Golkar ketika melihat partainya membutuhkan uluran tangan menjadi calon Ketua Umum Golkar, kader yang merasa bertanggung jawab pasti terpanggil. Tapi lewat mekanisme yang jelas sesuai organisasi. Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid menyebut Bahlil bisa ikut pencalonan Ketua Umum Golkar pada Munaslup Partai Desember 2024 mendatang. Sementara itu, senada dengan Bahlil, Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Papua, Max Richard Krey, menilai masalah elektabilitas Golkar perlu ditangani serius. Pernyataan adinda saya Bahlil itu normatif saja, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Sudah mengatakan bersedia menjadi Ketua Umum Partai Golkar, itu biasa saja, itu pernyataan yang normatif dan apalagi mengatakan bahwa dia bersedia maju menjadi Ketua Umum tapi dengan melalui mekanisme organisasi. Nah, mekanisme organisasi itu ada siklus 5 tahunan daripada prosesi kepemimpinan Partai Golkar. Nah, silakan nanti Pak Bahlil maju ketika Munas Golkar. Munas Golkar itu bulan Desember tahun 2024, bukan sekarang. Itu yang sesuai dengan mekanisme organisasi. Terkecuali ada pelanggaran organisasi yang serius dilakukan oleh Ketua Umum atau oleh DPP, itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah DPP sendiri yang meminta dilakukan Munaslup. Yang kedua adalah 2/3 dari DPD 1. Sebagai kader, sebenarnya jujur-jujur saja, kader seluruh daerah, baik dari Sumatera sampai dengan Papua, hari ini baik DPD 1-nya, DPD 2-nya, mereka hanya takut ngomong aja bahwa kita Partai Golkar ini sampai dengan hari ini elektabilitas kita ya seperti yang disampaikan. Kemudian ya karena kalau ketika mereka ngomong bahwa yang terjadi ya ini kan kita bicara tentang persiapan untuk pemilu 2024. Jangan sampai tiba-tiba mereka bicara tentang elektabilitas lalu kondisi Partai Golkar lalu mereka dicoret dari daftar calon legislatif. Ini yang membuat Sebelumnya, Bahlil Lahadalia melontarkan pernyataan soal elektabilitas Golkar yang disebut memasuki fase kuning atau kondisi genting. Bahlil pun menyinggung survei kepercayaan terhadap Golkar yang menurun jelang pemilu 2024.